Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ratna Ermawati pada materi spesimen veteriner. Selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak. Yang keempat ini adalah teman-teman yang ingin melakukan pengujian histopatologi atau teman-teman ingin melihat adanya perubahan pada organ dalamnya atau jaringan dari organ tersebut. Jadi, kita ingin membuat preparat histologinya atau preparat dari jaringannya, kemudian akan kita lihat di bawah mikroskop apakah ada perubahan pada jaringan tersebut. Spesimennya diambil segera setelah hewannya atau ternaknya mati atau mungkin sengaja dibunuh pada proses nekropsi. Jika ternyata nanti spesimennya terlambat diambil, maka kemungkinan spesimennya sudah mengalami pembusukan sehingga jaringan-jaringan yang ada pada spesimen tersebut mengalami autolisis atau rusak. Pemotongan jaringan ini berisi jaringan normal dan jaringan yang mengalami perubahan, sehingga nantinya ketika dilakukan pengamatan pada hasil histologinya bisa dibedakan antara jaringan yang normal dengan jaringan yang mengalami perubahan atau patologisnya. Tebal potongannya tidak boleh lebih dari 2 cm untuk memudahkan nantinya proses penetrasi cairan pada saat fiksasi. Fiksasinya ini menggunakan cairan formalin dengan konsentrasi 10%. Nah, setelah spesimen jaringan yang ini dimasukkan ke dalam larutan formalin 10% dalam wadah khusus, wadah yang tidak bocor, tidak mudah bocor. Selanjutnya, jangan lupa mencantumkan atau memberi label atau etiket pada wadah tersebut yang berisi identitas dari hewannya, tanggal pengambilan sampelnya atau spesimennya, macam spesimennya, dan juga mungkin bahan pengawet yang akan digunakan atau yang sudah digunakan. Kalau tidak ada bahan pengawet yang digunakan, bisa tidak diisi pada bagian ini. Kemudian wadah nih yang sudah saya sebutkan tadi, wadah yang digunakan untuk pengambilan spesimen jaringan ini sebaiknya wadah dengan tutup yang rapat dan jangan sampai bocor. Karena kalau sudah bocor, maka cairan formalinnya yang fungsinya untuk fiksasi atau mengawetkan spesimen jaringannya akan berkurang. Sehingga mungkin nanti proses fiksasinya tidak bisa berjalan sempurna dan bisa mengakibatkan kerusakan pada spesimen jaringan yang diambil. Nah, berikut ini adalah beberapa peralatan yang digunakan pada pengambilan spesimen jaringan untuk tujuan histopatologi. Ini terlihat wadahnya yang sudah berisi dengan organ atau jaringannya atau potongan organ yang sudah tercelup semua bagiannya dalam larutan formalin 10%. Kemudian ini adalah alat yang digunakan untuk pembuatan preparat jaringannya. Nah, ini adalah alat-alat yang biasa kita temui dari laboratorium patologi untuk pemrosesan jaringan yang diambil dari spesimen organ untuk pembuatan preparat jaringan yang akan kita lihat menggunakan mikroskop seperti terlihat pada gambar sebelah kanan. Ini rekan-rekan mahasiswa adalah proses bagaimana pembuatan preparat jaringan yang berasal dari sampel organ yang diambil dari hewan yang sudah mati ataupun hewan yang baru saja dilakukan nekropsi. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk pengujian toksikologi.
Spesimen apa saja yang bisa diambil untuk mengecek adanya toksik atau tidak? Pertama adalah spesimen alat tubuh atau organ-organ tubuh atau bagian-bagian tubuh. Kirim potongan organ-organ tubuh yang diduga mengandung toksik atau racun seperti hepar atau hati, ren atau ginjal, beserta dengan lemak-lemak yang ada di sekitar ginjal tersebut. Kemudian selain itu juga bisa mengirim spesimen isi lambung dan juga isi usus. Selain itu, bisa mengirimkan spesimen darah maupun air kencing. Nah, untuk mengetahui apakah di dalam spesimen tersebut, di dalam tubuh, ya, ada kandungan toksinnya atau racunnya. Setelah diambil spesimennya, kita simpan spesimennya dalam wadah bersih dan jangan ditambahkan pengawet apapun di dalam. Bisa kemudian kita bekukan ataupun langsung dikirim dalam kondisi dingin ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Selain spesimen jaringan atau organ, selanjutnya adalah spesimen pakan, yang terutama untuk ternak-ternak. Ternak-ternak yang mengalami keracunan tidak hanya berasal dari di dalam tubuhnya saja, bisa juga dari luar tubuh sumber toksinnya atau racunnya. Salah satunya adalah dari pakan. Pakan yang akan diambil sebagai spesimen kemudian dicampur secara homogen dan dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Syaratnya adalah spesimen pakan yang dikirimkan tadi berjumlah 1 kilogram dan dimasukkan ke dalam plastik atau wadah dalam kondisi bersih dan ditutup rapat. Jangan lupa teman-teman untuk tetap memberikan label pada spesimen tersebut. Terdiri dari keterangan mengenai jenis pakannya, tanggal pengambilannya, kemudian daftar komposisi ransum jika itu adalah pakan campuran. Untuk spesimen hijauan, seperti spesimen pada pakan ransum, dibutuhkan minimal 1 kilogram, baik itu dari daunnya, batang maupun biji-biji, kemudian dicampur dalam komposisi berimbang dan dikirimkan ke laboratorium. Yang keenam adalah spesimen untuk pengujian serologi dan juga kimia darah. Apa saja pengujian serologi? Salah satu contohnya adalah pengukuran titer antibodi. Sedangkan untuk pengujian kimia darah adalah untuk mengetahui komposisi dalam sampel atau spesimen darah tersebut. Misalnya kandungan kalsium, magnesium, total protein, dan lain sebagainya. Spesimen serum dipilih untuk pengujian serologi dan juga kimia darah di laboratorium serologi. Nah, sampel serumnya tadi atau spesimen serumnya tadi sebaiknya bukan serum yang dalam kondisi hemolisis atau mengalami kerusakan. Jangan sampai ada, tadi sudah disebutkan pada gambaran-gambaran berbagai macam jenis serum, ya, jangan sampai serum yang dikirim ke laboratorium serologi yang berwarna kemerahan atau mengalami lisis darahnya. Darah diambil dan ditampung dalam tabung darah yang tanpa antikoagulan atau tidak mengandung antikoagulan atau anti penjendaran darah. Kemudian dibiarkan sekitar 2-3 jam pada suhu kamar untuk memberikan waktu darah tersebut membeku. Dan silahkan diamati apakah serumnya sudah keluar, apakah sudah terpisah dari endapan darahnya. Sudah ada larutan beningnya tidak? Kalau sudah, maka serum tersebut atau larutan bening yang sudah terpisahkan dari endapan darahnya diambil, dipisahkan dari endapan darah, dipindahkan
ke tabung serum khusus. Atau kita bisa memilih mikrotub, tabung dengan ukuran yang lebih kecil daripada tabung darah untuk memudahkan nanti pada saat pengiriman dan penerimaan di laboratorium serologi. Selanjutnya, untuk pengujian hematologi, sampel atau spesimen yang bisa diambil yang pertama adalah preparat ulas darah tipis. Pada saat pemeriksaan parasitologi di slide sebelumnya, saya sudah jelaskan bagaimana cara pembuatan preparat ulas darah atau apus darah. Nah, untuk pengecekan hematologi ini dilakukan pembuatan preparat ulas darah untuk nantinya darah yang sudah ada di permukaan dari gelas objek dilakukan perhitungan sel darah putihnya. Dihitung jumlah sel darah putihnya. Preparat yang sudah tadi sudah kering, ya preparat apus darah yang sudah kering, difiksasi dengan menggunakan metanol selama 2 menit, kemudian dikeringkan di suhu udara, baru kemudian dibungkus menggunakan kertas dan siap dikirim ke laboratorium. Nanti akan diproses selanjutnya di laboratorium untuk dilakukan proses perhitungan pada sel darahnya. Spesimen yang kedua yaitu darah. Pada darah ini yang dibutuhkan sekitar atau kurang lebih 5 ml darah. Berbeda dengan serum, tadi darah dimasukkan ke dalam tabung tanpa antikoagulan. Tapi kalau untuk spesimen darah pada pengujian hematologi, spesimen darahnya dimasukkan ke dalam tabung yang sudah berisi antikoagulan. Di sini contohnya adalah antikoagulan EPA sebanyak 1 mg per mililiter. Setelah sudah dicampur merata dan dipastikan darah yang tidak mungkin menjendal lagi, maka spesimen darah ini kemudian disimpan dalam wadah kondisi dingin. Segera mungkin kemudian dikirimkan ke laboratorium sebelum spesimen darahnya mengalami kerusakan. Pemeriksaan darah yang akan digunakan yang bisa dilakukan pada spesimen darah antara lain yaitu PCP atau package cell volume, kemudian ada perhitungan jumlah sel darah putih atau leukosit, kemudian ada jumlah sel darah merah atau eritrosit, dan kadar hemoglobin atau HB, serta pengujian-pengujian yang lainnya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana nantinya jika rekan-rekan mahasiswa perlu untuk membuat preparat apus darah. Kita cukup menggunakan 2 gelas objek yang dalam kondisi bersih dan bebas adanya lemak ataupun minyak. Teteskan darah, cukup 1 tetes kecil saja. Darah diteteskan di atas gelas objek yang pertama. Kemudian kita tempatkan gelas objek selanjutnya. Ya, dibuat sudut sekitar 30 sampai 45 derajat. Miring ya, rekan-rekan seperti gambaran berikut di atas. Kemudian jika sudah, sentuhkan ujung dari gelas objek tadi ke darah. Dibiarkan darahnya merata pada permukaan, seluruh permukaan dari gelas objek yang kedua. Kemudian setelah itu kita hapuskan, kita dorong ke depan. Didorong ke depan perlahan-lahan dan diharapkan hasil hapusannya merata seperti gambaran sebelah kanan bagian paling bawah. Tidak ada sela-sela di bagian hapusannya. Jadi tidak ada bagian yang kosong. Supaya apa? Supaya ketika kita lihat di bawah mikroskop, tampilannya baik atau lebih memudahkan pada saat perhitungan sel darahnya. Satu tips yang wajib saya berikan kepada rekan-rekan mahasiswa adalah
jangan melakukan penghapusan darah dengan arah ke belakang, karena kemungkinan sel darahnya akan mengalami kerusakan prosentasenya besar. Jadi sel darahnya akan pecah. Kalau sudah pecah, maka kita tidak bisa hitung. Kalau tidak bisa hitung, kemungkinan hasilnya tidak akurat besar. Ini tadi gambarannya seberapa banyak sih jumlah tetesan darah yang bisa kita teteskan di atas gelas objek. Nah, ini sudah kelihatan ya preparat apusnya pada gelas objek di bagian bawah. Cukup yang bagian tipis saja, jangan terlalu tebal. Kenapa tidak boleh terlalu tebal? Karena nanti pada saat pengamatan untuk perhitungan jumlah sel darahnya, kemungkinan sel darahnya banyak yang menumpuk-menumpuk. Akibatnya tidak akan atau mengalami kesulitan pada saat perhitungan jumlah sel darah. Nah, ini teman-teman ya akan teman-teman lihat di bawah mikroskop kalau teman-teman melakukan pengamatan preparat hapus darah. Ada eritrosit atau sel darah merah, kemudian ada leukosit. Nah, ini adalah berbagai macam jenis leukosit sesuai dengan gambarannya. Ada monosit, kemudian ada neutrofil, eosinofil, basofil, trombosit, makrofag. Ini teman-teman harus perhatikan ya perbedaan dari masing-masing jenis leukosit atau sel darah putih. Jangan sampai salah. Kalau salah, mengidentifikasi apakah itu monosit, neutrofil, atau eosinofil, maka hasil perhitungan sel darah putih teman-teman akan tidak akurat. Ini adalah gambar-gambar dari sel darah yang sudah mengalami abnormalitas. Di gambaran paling atas terlihat adalah sel darah merah dalam kondisi normal, yaitu berbentuk bulat dan cekung pada bagian tengahnya. Kemudian di bagian bawahnya dan di sampingnya adalah sel darah merah yang abnormal. Misalnya adalah pada sickle cell, di sel darah merah yang berbentuk seperti sambit, ada dragocyte, kemudian keratocyte, chrysocyte, dan juga stomatocyte. Nah, rekan-rekan mahasiswa, nah, tadi itu adalah beberapa macam pengujian laboratorium dan juga spesimen-spesimen yang dibutuhkan untuk pengujian di laboratorium sesuai dengan targetnya. Teman-teman ingin mengidentifikasi penyakit bakteri, virologi, parasit, atau ingin mengetahui gambaran darah dari sampel yang diambil. Jangan lupa, silahkan teman-teman mengulang kembali, membaca kembali supaya lebih paham materi yang saya sampaikan. Semangat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.